Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Pratiwi, NIM 904001200022. Reski NIM 904001200029. Dan Resa Ramadhani NIM 904001200001. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang sejarah Daulah Safawiyah di Persia. Materi pertama akan dibawakan oleh Reski, yang akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Safawiyah. Sejarah berdirinya dinasti Safawiyah berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdil dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat Safawiyah ini sangatlah teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan orang yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat ini semakin penting terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syriah, dan Anatolia. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang sehingga pada mulanya hanya gerakan keagamaan saja berkembang menjadi gerakan politik. Hal itu tampak ketika gerakan tarekat dipimpin oleh Junaidid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Tampuk kepemimpinan gerakan Safawiyah selanjutnya diberikan kepada putra Junaid, Haidar. Setelah Haidar sudah dewasa, beliau mempersunting salah seorang putri Uzun Hazan. Nah, dari perkawinan tersebut lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Aka Koyunluh di Sarur. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tarbis, Inu, kota Aka Koyunluh, dan berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota ini, pada tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tarbis. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Resa Ramadhani yang akan membahas tentang kemajuan pemerintah Daulah Safawiyah. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia Iran di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas I tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Pertama, Sultan Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Sultan Ismail I berkuasa kurang lebih selama 23 tahun, tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada tahun 1503 Masehi, Sultan Ismail berhasil mengalahkan Sirwan Azerbaijan dan Irak.
Pada tahun 1503 Masehi, beliau berhasil menghancurkan sisa-sisa tentara Akoyunlu di Hamdan. Pada tahun 1504 Masehi, beliau berhasil menundukkan daerah Kasviyah dari Mazandaran dan Churgan. Selanjutnya ia mengalahkan Duyobark pada tahun 1505 Masehi. Demikian pula kota Baghdad jatuh ke tangannya pada tahun 1508 Masehi, dan pada tahun 1510 Masehi beliau berhasil menguasai daerah Kusaran. Tidak sampai di situ, dia sangat berambisi untuk mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya seperti ke Turki Utsmani, walaupun dia sadar bahwa Turki Utsmani tersebut adalah musuh yang kuat dan berat. Pada tahun 514 Masehi terjadi peperangan dengan Turki Utsmani di Chaldiran dekat Tarbis. Karena keunggulan tentara dan organisasi militer Turki Utsmani dalam peperangan ini, sehingga Ismail mengalami kekalahan. Akibat kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail patah, sehingga setelah itu dia lebih memilih hidup menyendiri, menempuh kehidupan berpura-pura dan berburu. Keadaan ini berdampak negatif bagi kelangsungan Daulah Safawiyah. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa pemerintahan Tahmab I tahun 1524 sampai 1576 Masehi, Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi, Muhammad Kadabanda tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Kerajaan Safawiyah mengalami kelemahan diakibatkan sering terjadinya peperangan melawan kerajaan Utsmani. Baru pada masa pemerintahan Raja Abbas I, kerajaan Safawiyah mengalami puncak kejayaannya. Kedua, Sultan Syah Abbas I tahun 1558 sampai 1622 Masehi. Masa kejayaan ini berlangsung dalam masa pemerintah Raja Abbas I. Beliau mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kibelbasi dan membentuk pasukan budak dari bangsa Armenia, Georgia, dan Sirkasia. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Georgia, Armenia, dan berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam tiap khutbah Jumat. Puncak kejayaan kerajaan Safawi diraih pada masa kekuasaan Abbas I. 1. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. 2. Berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. 3. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat atau Mark dan Balkh dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. 4. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya, kemajuan pemerintah dalam ilmu pengetahuan, yaitu pada masa Sultan Syah Abbas I. Pertama, bidang pendidikan. A. Berhasil membangun lembaga Syiah sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan dengan dibiayai oleh pendapatan negara. B. Melahirkan pusat kajian ilmu Najm, Kum, dan Mayat. C. Melahirkan 2 aliran filsafat, yaitu filsafat parapatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Al-Farawa, dan filsafat Isyraqi yang dikembangkan oleh Suhrawardi pada abad ke-12. Kedua, bidang kebudayaan dan seni. A. Telah berhasil membangun 162 masjid, 40 perguruan, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. B. Berhasil mengembangkan seni lukis Tumuria. Ketiga, bidang ekonomi. Penguasaan Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang
menjadi bandar Abbas sehingga ia berhasil menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Selain perdagangan, hasil pertanian meningkat pada daerah Der Fertile Kersekan. Keempat, bidang politik. Membangun angkatan senjata yang kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. Materi ketiga akan dibawakan oleh saya, Putri Indah Pratiwi, yang akan membahas tentang kemunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Pasca pemerintahan Sheikh Abbas I, mulailah mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain, yang pertama, Sheikh Hussein yang memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Sheikh yang sering memaksakan pendapatnya kepada penganut aliran Sunni, sehingga membangkitkan kemarahan penganut Sunni Afghanistan. Yang kedua, ketidakcakapan para penguasanya untuk mengendalikan sistem pemerintahan, seperti Sultan Safi yang pada tahun 1629 sampai 1642 Masehi amat suka minum minuman keras yang mengantarnya pada kematian. Yang ketiga, tidak memiliki kepedulian terhadap problem sosial kemasyarakatan, sehingga posisi ulama rasionalis memainkan peran politiknya. Contoh, peran Syekh Ali Islam Muhammad Badir Majlisi lebih didengar daripada rajanya, Syekh Sulaiman. Keempat, pasukan militer yang dirintis oleh Abbas I terbengkalai dan terpecah menjadi resmen kecil dan lemah. Yang kelima, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, seringnya terjadi konflik intern dalam hal perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami tentang sejarah Daulah Safawiyah di Persia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.